Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama dengan JCL Jose Chowalingin. Tentunya masih dalam acara Talkshow JCL. Sahabat JCL pasti ingat di era-era tahun 80-an begitu luar biasa karya cipta dari seorang Ibu Maria Tansil. Dan siapa tak mengenal dengan grup Shangri-La. Dan siapa tak mengenal dengan karya yang spektakuler sampai hari ini. Anak-anak di era tahun 70-an pertengahan pasti ingat. Ini punyaku. Kayak gitu ya. Ya, Cinderella dan Pinocchio. Pasti Pinocchio. Dan di samping saya sudah ada didampingi salah satu putri dari Ibu Maria Tansil, Grace Tansil. Halo Kak Jose, halo semuanya. Halo Senang sahabat bisa berjumpa. JCL. Halo sahabat JCL, senang bisa ketemu lagi. Ngomong-ngomong, kumis Kak Jose ini suka copot-copot nih. Jadi mengingatkan dulu karya-karyanya Ibu Mami ya. Iya. Mami. Sahabat JCL saya sering manggil adik kecil. Dari dulu, dari awal-awal saya selalu manggilnya adik kecil karena waktu itu dia imut-imut. Sekarang apa ya? Amit-amit. Bukan aku yang ngomong loh. Nah, Grace, bisa ceritakan pada saat-saat Mami menghasilkan karya itu bagaimana awalnya dan apakah disupport, apakah ditentang atau ada pertentangan lah pada saat itu. Boleh dong cerita? Ya, Mami itu dulu adalah seorang guru di sekolah Santa Angela Bandung. Jadi bermula dari hobi Mami itu senang bikin drama untuk sekolah, misalnya acara Natal atau apa, Mama kumpulin tuh murid-muridnya, ayo gitu. kita latihan, bikin drama, ya kan. Sebenarnya bakat itu juga menurun dari ibunya Mami. Oh, nenek, oma ya. Nah, terus Mami menikah dengan Papi, terus tinggallah pindah ke Jakarta, ya kan. Papi waktu itu kuliah di ITB, Mami guru di Santa Angela Bandung. Akhirnya ketemulah mereka waktu itu les nari, ya kan, zaman dulu suka ada les nari nari. Serampang 12 gitu ya. Terus menikah, pindah ke Jakarta, punya anak dan sebagainya, terus berkumpul dengan kelompok Ursulin waktu itu. Nah, punya ide, ayo kita kumpulin anak-anak kita. Ursulin itu yang anak-anak bersekolah di Santa Ursula. Yuk kita bikin pementasan untuk cari dana untuk gereja kalau nggak salah. Akhirnya bermula dari anak-anak teman-teman, terus kita pindahlah ke Jalan Bendi 7 nomor 3 Tanah Kusir, Kak Jose. Nah, di situ bermula terbentuknya Sanggar Shangri-La. Jadi latihannya pun dulu di rumah. Jadi Lisa itu kan dengan gengnya Kak Ria, Pak Kita Wijaya juga ya, yang juga sekarang udah sukses. Suka itu naik-naik pohon lah Gitu ya. Kalau saya grup ini nih, grup Kalem dengan Mirna dan sebagainya. Oh ya, cerita aja dari kecil dulu ya. Dulu tuh saya memang dari kecil saya duluan yang lebih berani daripada Lisa. Gitu. Pernah jadi embok, ya kan, pernah jadi suster. Jadi Mami suka dandanin saya pakai baju suster, pakai baju clown badut. Ini diopret? Bukan, waktu itu ikut lomba-lomba karnaval waktu itu, Kak Jose. Terus kalau saya ingat, saya pernah jadi clown badut ya, udah pakai make up lengkap, nggak menang Kak Jose. Terus aku nangis, make upku luntur semua. Karena nangis itu. Terus yang lucu waktu itu
lomba karnaval mami kan kreatif ya, kita dipakein baju tuh sampai baju bunganya tuh sampai yang mekar gitu kak. Pakai kawat gitu kan. Mami dengan harapan bahwa anak-anaknya bisa keluar berani gitu. Lisa kan waktu itu belum tampil ya, belum latihan, belum apa. Lisa tuh dulu nggak suka begitu. Lisa tomboy, pernah dia manjat-manjat ke jendela terus celananya nyangkut di kawat jendela. Untung kalau nggak dia jatuh kak. Aduh nakal bener banget. Nah terus Lisa udah dipakein baju begitu nggak mau keluar. Jadi mami sedih kembali lagi gitu. ke mami, Grace. Iya. Ada pertentangan sama orang-orang gitu pada saat membuat operet. Pertentangan waktu itu pernah mami tuh dikritik. Mami bahkan pernah dibikinin karikatur. Mami tuh ibu-ibu gendut di depannya, terus di belakangnya tikus-tikus gitu bawain angpau gitu, kayak bawain duit gitu. Padahal itu Kak Jose semua dana-dana itu tuh mami tuh untuk pembangunan gereja. Bahkan kadang-kadang mami saking sosialnya jadi orang, kadang-kadang untuk gaji guru aja kadang-kadang masih minta sama papi. Masuk ke sana. Iya, jadi mami tuh benar-benar seniman sejati dan pencinta anak. Itu terbentuk dari mami guru. Nah, dasar guru apa? Kan nggak cari keuntungan. Dia untuk mengembangkan bakat anak. Iya, jadi bahkan kalau misalnya di sanggar itu juga mami kalau ngelatih anak-anak ya selalu nanyain rapot kamu mana gitu. Kalau misalnya rapotnya agak turun, ayo coba ditingkatkan lagi gitu. Baru jadi selalu soalnya anak-anak Kak Jose lebih memilih datang ke sanggar daripada belajar. Oh iya, karena kan selain gratis dapat ilmu nari, ilmu segalanya, drama apa semuanya kan, gratis lagi. Iya. Terus kan anak-anak nggak stres kak, begitu mereka kan stres misalnya di sekolah, begitu masuk ke sanggar kayak menemukan dunianya. Iya, bisa nyanyi. Jadi kalau yang bakat nyanyi bisa disalurkan di nyanyi, nari di nari. Terus drama, bahkan mami punya loh murid yang mengalami cacat sekolah luar biasa, bisa kak, bisa juga dilatih sama mami gitu. Terus pertanyaan lagi, mami itu punya anak berapa sih dan siapa nama-nama dari anaknya? Dan suaminya mami siapa sih namanya? Suaminya mami tuh Pak Julisar Tansil. Itu karakternya sangat berbeda dengan mami. Mami kan pria, humoris gitu kan. Papi tipe serius. Nah itu papi udah sering saya ketemu. Iya, tipe serius tapi baik sekali, sangat mensupport. Mami punya kegiatan, mami punya apa disupport sama papi gitu kan. Nah anaknya dua, yang pertama adalah saya, Grace Tansil. Yang kedua adalah Lisa Tansil. Oke sahabat JCL, kita udah lihat ya bahwa Ibu Maria Tansil memiliki dua putri, yaitu Grace Tansil yang ada di sebelah kanan saya, dan yang satu lagi tuh berada di luar negeri. Di mana? Di Jerman. Kak. Jerman ya. Iya. Dan mudah-mudahan kalau corona selesai akan kembali ke Indonesia untuk liburan. Amin. Oh iya sahabat JCL, saya perlu memberitahukan info nih ya. Kak Grace itu dulu sering sekali terlibat di Sanggar Shangri-La. Bahkan di operet-operet ini itu sering menjadi narator gitu loh, pengisi suara loh. Ya, membaca kisahnya. Bisa kita buktikan ya, masih ingat nggak? Ya. Ya coba deh. Apa ya? Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Amelia. Amelia hidup di rumah yatim piatu bersama dengan anak-anak yang lain yang kecil-kecil. Tapi sungguh kasihan Amelia, dia mempunyai ibu pengasuh yang sangat kejam kepadanya. Ya begitu Kak. Ya tuh kan benar. Jadi di setiap album-album produksi Sanggar Shangri-La itu pasti ada suaranya Kak Grace Tansil. Dan bareng sama Kak Lia Kak. Ada lagi kalau
Selain saya ada lagi namanya Kak Lia, Cecilia Kusumo Winahyu. Sekarang juga sudah, bahkan sekarang kerja karena suaranya bagus di BBC Inggris ya. Inggris, luar biasa iya, Kak, ya. Iya, suaranya bagus. Terus Kak Grace, kita kembali ke Mami lagi. Iya. Kelahiran tahun berapa sih Mami? Tanggal, bulan, dan tahun di mana lahirnya? 28 November 1938 di Pekalongan, Kak. Mami orang Jawa. Oh, beneran? Iya. Mami orang Jawa asli? Iya, tapi nggak bisa bahasa Jawa. Mami apa ya? Kebanyakan dia Holland Spreken sih ya. Oh, Belanda iya, ya. Holland. Oke. Terus karya yang spektakuler yang Grace ingat, karya Mami, apa ya waktu itu ya? Cinderella. Cinderella. Aku punya mana Cinderellanya? Ini dia. Cinderellanya. Cinderella. Tahu nggak? Ini Cinderella waktu, aduh kumisku nih. Dulu waktu Kak Jose masih kecil-kecil itu ngejar-ngejar Ira Maya itu di atas mobil. Aduh, nungguin di jalan, di pinggir jalan. Mau show di Batu Angin waktu itu, luar biasa. Iya, nih. Sampai hari ini sangat diminati ya sahabat JCL Cinderella ini. Boleh tahu nggak pemerannya siapa sih? Kak Ira Maya Sofa. Oh, Mama Ira. Halo Mama Ira. Nih Mama Ira ya. Dan lewat album ini Mama Ira langsung menanjak namanya ya. Walaupun sebelumnya Mama Ira sudah menghasilkan album-album yang lain. Iya. Namun di album inilah Mama Ira sangat dikenal. Setelah itu ada lagi yang kalau suka bohong hidungnya panjang. Pinocchio. Kak Jose juga ada. Pinocchio. Boneka kayu yang lucu. Pinocchio. Ku sayang cinta padamu. Ini dia. Ini pasti kalau kita tanya Kak Grace, pasti tahu pemerannya siapa sih di sini? Kak Sandra Dewi. Sandra Dewi sama dan Lisa Tansi. Nah ini ada dua nih ya nama besar di masa itu ya. Siapa yang tak mengenal Sandra Dewi sekarang jadi fotografer sama wedding organizer. Oh iya. Dia luar biasa ya. Kak Sandra baik banget waktu kita operet dia mau tolong dia mau datang ya. Padahal dia pemalu. Aduh, kita seneng banget waktu Kak Sandra dateng. Aduh, ini kumis meletot-meletot. Nah, ini luar kita biasa juga ya. sangat-sangat terima kasih banget sama Kak Jose. Berkat Kak Jose ya, kita tuh punya semangat bangkit kembali yang dulunya sempat kita tidur ya Bobo gitu ya. Terus Kak Jose bilang, ayo dong bangun lagi. Kak Jose dukung dengan datangkan artis-artis yang dulu berperan, semuanya pada senang gitu. Aduh, kita yang tadinya nggak punya semangat, terima kasih banyak loh Kak Jose sudah membangunkan kembali Sanggar-Sangrila. Dan beberapa kali kita ngadain pentas show bareng. Pentas ya dari Sangrila ya. Dan itu yang megang setelah kepergian Mami ya. Mami pergi tahun berapa? 2001 Kak. 2001. Tanggal 10 Desember Mami meninggal. Desember ya, 2001 itu pun kesampaian Kak. Dia waktu itu kan bilang gini, Grace, Mami tuh mau meninggal kalau melihat kamu sudah menikah. Aku kan menikah agak telat ya Kak ya, gitu loh. Bener loh Kak, aku menikah tahun 2000, Mami meninggal 2001. Jadi apa yang diinginkan Mami akhirnya tercapai ya. Jadi udah ada yang waktu itu juga Mami meninggal tuh nitip sama suami saya namanya Fernando, Mami titip ya semuanya gitu. Baru terus Mami sempat koma. Gitu ya. Terus kembali lagi ke karya operet-operet Mami. Terus Grace di masa itu suka berperan balik layar atau ikut terlibat di dalam? Nah itu lagi. Karena anak Mami, aku dilibatin, nggak tahu ya sejak dulu aku berani, terus tiba-tiba aku drop gitu ya, jadi pemalu Kak. Jadi bisa? Aku sukanya belakang layar, nggak tahu. Jadi kalau dipilih Mami nari di paling depan, aku malah nggak suka Kak.
aku tipe orang lagi jadinya yang nggak suka dilihat orang gitu, Kak. Oh, akhirnya setelah akhirnya, remaja menginjak usia-usia remaja. Padahal anak-anak kan tadi Grace kan udah ceritakan bahwa pemberani Iya. gitu. Setelah menginjak usia remaja, Lisa muncul, jadi ada minder. Tenggelam. Lisa malah naik ya. Iya. Luar biasa ya. Iya. Tapi kesan-kesan pada saat itu yang Grace rasakan apa ya? Itu si Mami ya, dia tuh sangat kekeluargaan, Kak Jose. Oke. Jadi udah bukan lagi hubungan murid dengan guru, jadi udah kayak keluarga besar. Jadi begitu Mami juga udah nganggep tuh ibu-ibu semuanya tuh keluarganya. Jadi kalau pentas, bapak-bapaknya gotong-gotongin dekor. Mami-maminya bantuin make up tanpa dibayar, Kak, semuanya sukarela gitu. Oh iya, Grace, ini soal Mami lagi Cinderella. Pada saat pertama muncul kan itu dapat kritikan juga. Oh iya. Soal bajunya yang luar biasa. Terus lagu-lagunya juga yang kadang-kadang katanya jiplakan. Lagu-lagunya juga jiplakan. Iya. Yang lebih dimasalahkan itu bajunya yang sementara Indonesia waktu itu masih dalam transisi, kalau nggak salah apa gimana gitu loh. Kok bisa sampai begitu, padahal dia nggak tahu kiloan ya di Tanah Abang. Iya, dan jangan lupa kenapa? Karena di dalam hidup-hidup yang susah begitu, kita perlu dong, Kak Jose, bermimpi. Nah, bermimpi. Mimpi kan bisa jadi kenyataan. Nah, kita kayak anak-anak perlu loh masuk ke dalam dunia mimpi, dunia hayalan. Dunia hayalan. Jadi anak-anak itu nanti menjadi anak-anak yang kreatif. Betul. Ya kan, karena semua cerita-cerita dongeng-dongeng Indonesia ataupun dari Barat itu kan dari hayalan kan, imajinasi. Nah itu Kak Jose, aku juga secara kebetulan dulu Mami kalau ngetik naskah pakai mesin ketik kuno, taktuk-taktuk gitu, juga taktuk-taktuk. Terus waktu udah zaman era komputer, Grace, tolong dong kamu bantuin ketikin ke komputer. Iya deh, Mam, gitu. Aku ketikin. Ternyata itu transfer ide juga. Jadi sesudah Mami nggak ada, loh Dilala bisa bikin naskah. Bisa naskah. Iya. Cuman memang Mami kan orangnya pintar bergaul, kan aku pemalu. Jadi bahasa Mami memang beda sama aku. Bahasa Mami mungkin lebih mudah dicerna, bahasa gaul gitu, Kak. Kalau aku karena suka baca buku, bahasanya tuh mungkin kadang-kadang lebih ke bahasa tulisan gitu. Iya. Kembali lagi soal baju-baju itu. Iya. Itu kalau nggak salah kan beli di Tanah Abang kilo-kiloan ya. Itu ingat sahabat JCL. Orang Mami tuh saya juga temenin ke Tanah Abang. Jadi Mami kan kalau orangnya cuek ya, kalau jalan-jalan aja itu sampai ada tukang yang lagi bawa itu tuh gelondongan kain panjang. Sampai muter dia 180 derajat karena disenggol Mami. Maminya nggak sadar, terus aja jalan. Jadi kalau Mami udah nyampe toko itu si Engko udah Ci, tenang, duduk minum teh botol. Jadi ketika pementasan terus kan diliput sama semua media-media. Iya. Terus tanggapan orang-orang pada saat itu bagaimana? Saya ingat yang sangat-sangat mendukung Mami tuh Titik Puspa, Tante Titik Puspa, Pak Pranajaya juga itu sangat-sangat support. Siapa lagi, banyak sih, banyak sekali yang mendukung ya. Dan waktu itu bahkan Ibu Tin ya, luar biasa ya. Iya, dia juga melibatkan cucunya juga ke Sanggar, ikut pernah main juga. Karena kan waktu pembangunan Taman Buah itu, Kak, itu juga pembukaannya dari Sanggar Sangrila. Terlibat ya. Iya. Kata Mami kalau masuk ke ruangan tamu Ibu Tin bau melati, Kak. Harum gitu, bawa kembang melati. Iya. Dan memang interest juga sama dunia anak-anak juga. Terus aku dengar-dengar katanya Sangrila melibatkan itu beberapa pelawak, artis film. Oh iya. Siapa-siapa aja sih? Kak Ateng. Oh iya? Almarhum Kak Ateng, almarhum Kak Iska, Pak Sup Yusuf.
Pokoknya mereka itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat. Katanya ada Henny Purwonogoro juga. Oh iya, Kak Henny Purwonogoro yang sangat support. Bahkan waktu kita operate Cinderella Return untuk mengenal Mami, dia jadi bidadarinya. Aduh, cantik sekali, Kak. Coba aku lihat ya, yang mana nih Om Ateng ya. Ini dia Alibaba nih. Iya. Ini Om Ateng ada nih, sama ini apa? Pahlawan Angkasa. Dan di film Pinocchio yang di Rapi Film, Kak Ateng jadi Pinocchio-nya. Itu Pinocchio Indonesia nggak ada yang lawan, soalnya gendut dan lucu kan. Kalau Pinocchio biasanya kurus, Kak. Ya, tapi malah lucu kan. Malah lucu. Dan disukai anak-anak. Orang katanya kalau nonton film Cinderella apa itu lebih bagusan yang versi Indonesia. Versi Indonesia. Karena dipahami. Itu ada filmnya loh. Film itu waktu Lisa loncat ke laut, bener-bener loncat ke laut, Kak. Di Serang. Iya. Jadi naik kapal dulu agak ke tengah, Lisa langsung loncat. Lisa. Terus langsung ditolong gitu. Besokannya ada ikan hiu lagi terdampar. Jadi bener-bener itu yang Pinocchio. Iya, bener-bener kacau. Kan Lisa jadi apa? Jimmy Jangkrik. Ini bandel banget sih ya, si Om Ateng ya, Pinocchio-nya ya. Bandel banget. Tapi luar biasa, itu sukses. Luar biasa. Demikian juga film Cinderella ya. Iya, Kak Pauline Jakman. Pauline Jakman sama Rudy Salam. Iya. Kemudian seri keduanya Mama Ira ikut lagi apa? Ira Maya anak Cinderella. Iya. Itu mana ya Ira Maya Cinderella? Ada ya? Ini nih. Oh iya. Ini dia nih ya. Kak Jose, tapi ini dalam operet ya. Sekali filmnya ada gitu. Ini lagunya ada yang enak banget loh, Kak. Lagunya Pangeran Impian. Coba dong nyanyiin. Ya. Ingat. Apa ya? Pangeran impian, ku terbang, pergi. Pangeran pilihanku. Ya udah nggak apa-apa, lihat tesnya. Aduh kecil banget, Kak. Kebaca Kak Jose. Ya sudah. Yang pinternya yang Lisa penting seperti nih. itu ya. Lisa juga sekarang jadi ini banget, religius banget. Religius ya. Nyanyi lagu-lagu gereja gitu. Nah, kesan-kesan lagi itu operet-operet yang Grace ingat apa? Yang aku inget ya? Amelia, Siating Piatu atau? Yang paling berkesan sebenarnya itu operet Bluebird ya. Waktu itu Mami kan kerja sama dengan taksi. Ibu hubungannya baik dengan perusahaan Bluebird. Dengan ibu siapa pendirinya tuh? Neneknya si Noni Purnomo yang sekarang. Nah, waktu itu kenapa aku berkesan banget? Bluebird taksi? Aku jadi mobil truknya Kak Jose. Aku pakai stereofoam, aku pakai mobil truk. Terus aku dengan polosnya maju ke panggung, nggak pakai sepatu balet. Akhirnya? Mami teriak dari atas, itu siapa yang nggak pakai sepatu? Ya anak aku. Aku pikir bener-bener dong kalau mobil truk yang harus disesuaikan, jangan pakai sepatu. Nggak pakai sepatu. Nah, ketika Mami pergi dipanggil Tuhan, kalian berdua saat itu bagaimana? Ya, waktu itu karena Lisa di luar negeri, aku jadi kan Mami kan titipin ya Papa, jadi ya aku yang harus meneruskan lah gitu Kak Jose. Enggak, pada saat kepergiannya itu merasa kehilangan gak? Oh merasa iya, sedih, kehilangan merasa banget. Shocknya. Rumah ini yang tadinya tuh kayak film Sound of Music ya, yang penuh, Mami kan suka nyanyi gitu, penuh ketawa, penuh apa, kehilangan banget Kak, kehilangan banget. Berduka sekali ya. Iya. Terus Mami tuh sampai nggak mau menyusahkan. Mami bilang kalau Mami meninggal, Grace dibakar aja, nanti abunya tabur ke laut. Kok sehari waktu saya nulis nama Mami itu di atasnya tuh almarhum Pak Teguh Karya meninggal juga di situ, abunya juga di situ Cilincing. Oh, di Cilincing. Jadi berdua. Iya, berdua mereka sama-sama seniman. Terus kembali ke Grace lagi. Nah, ini kan diterusin nih.
Apa saja yang Grace lakukan kepada Sanggar Sangrila? Waktu itu saya tuh tadinya setelah lulus gitu saya berprinsip nggak mau, maksudnya mau usaha sendiri, nggak mau demplong orang tua, ya kan, orang kan maksudnya nggak mau lah nyari kerja sendiri, apa-apa harus sendiri, jadi nggak mau terlibat ke sanggar. Tapi karena mami meninggal, terus siapa lagi yang nurusin Kak kalau bukan saya lagi gitu kan. Nah waktu saya pertama kali terjun, saya tuh kan bidangnya akuntansi Kak, jadi ngitungin angka-angka. Sekarang ngurusin manusia, aduh Kak Jose ampun. Aduh, aku yang tipenya maksudnya udahlah ya, nggak usah basa-basi. Aku tipe orang begitu, apa to the point gitulah. Tahu sendiri akuntansi kan, ya begini ya begini gitu. Begitu masuk sanggar gitu ya. Nah, ketemu orang tua, aduh gue mesti bagaimana nih gitu kan. Aduh bingung Kak. Waktu itu aja pernah mami kan, Grace coba deh kamu ngajar, kamu masuk ke salah satu kelas nggak ada guru. 10 menit kemudian, 5 menit nggak lama. Ma nggak sanggup, soalnya suara anak-anak teriak lebih keras dari suara saya. Tapi setelah udah terjun ke sanggar bisa teriak sampai oktavnya tertinggi loh Kak. Sampai segitunya. Tapi akhirnya orang sampai bilang gini, Grace kamu batuk aja kayak mami ya, katanya gitu. Terus ketularan mami, jadi ke orang tua jadi bisa akrab, bisa apa gitu kan. Sama anak-anak juga. Ternyata enjoy juga gitu. Terus show-show yang pernah dihasilkan masih inget nggak? Kalau mami kan sukanya cerita-cerita barat gitu ya. Kalau aku lebih suka kepada cerita yang aku bikin sendiri Kak gitu loh. Di modif ya? Iya, kayak misalnya kemerdekaan Indonesia aku bikinlah Selendang Sutra. Terus aku bikin untuk Ramadan Seputih Hati Sesuci Ramadan gitu. Jadi ceritanya itu bener-bener walaupun Indonesia. Inspirasinya ada karena aku pencinta film, dari film Christmas Angel gitu, tapi ceritanya itu pure, nggak ada yang maksudnya dari cerita barat aku contek mentah-mentah gitu, enggak. Pernah juga hasilkan kan Cinderella itu, Cinderella Return, Pinocchio, iya untuk untuk waktu itu pembangunan kerjasama sama Lions Club ya Ibu Ellen yang sangat membantu kita juga, terima kasih Bu Ellen. Hari anak-anak sedunia di Taman Hari Ismail anak-anak dibantu sama Kak Anto ya, yang sehingga kita bisa pentas dulu di tim kita. Kalau pentas di tim ya Gerabakti, aduh kayak merinding Kak. Itu ngeliat ruangannya ya ampun, masih sama kayak dulu Kak, ruang make up, ruang apa gitu, aduh jadi kayak reuni gitu ya. Aduh, jadi kayak terharu banget bisa. Terus kita kerjasama Kak sama sekolah luar biasa SLB Triasi, dia mau cari dana untuk sekolahannya. Saya bantuin bikinin naskah dan anak-anak sanggar juga bantuin nari, Kak Lia juga bantuin. Terus orang-orang yang berjasa di Mami sama Grace di Sangrila khususnya, masih ingat nggak nama-namanya? Aduh masih banget yang sangat berjasa ya, yang sampai dari zaman Mami sampai zaman saya itu Tante Ellen, Lions Club yang selalu Grace gimana, ayo kita bikin. Ya, Tante Ellen juga ya, itu sampai kita bisa bikin operet lagi. Terus juga Kak Anto yang juga mendukung sehingga kita bisa pentas di tim. Ternyata Kak Anto memang kerja di tim ya kan. Terus juga guru-guru Kak Heni, Kak Lia ya kan. Kalau Lia ini dulu emang saudara kita dan murid Mami. Sekarang sudah menikah, sudah punya anak cantik, tapi memang talentanya luar biasa juga. Terus Kak Seli juga jadi sutradara bagus banget. Kak Ria yang jadi wakil Mami dulu juga. Pokoknya banyak lah ya. Kak Diana, iya. Kak Diana juga Kak Diana, ya. Kita doakan juga Kak Diana ya. Semoga lekas sembuh ya. Lekas sembuh, amin. Amin. Soalnya Mami juga dulu sering kerjasama sama pemusik Kak. Charles Hutagalu. Caken papanya Kak Seli ya, untuk bikin lagu. Mami bikin lagu, bikin syair, mereka bikin lagunya. Oh iya Tante Pahda juga. Bikin itu Lombok Jamu. Januari Ishak juga bantu musiknya. Pak Januari Ishak. Yonas Parera juga pernah ikut. Pak Yonas Parera.
Terus pokoknya juga, banyak lah ya. Iya, yang studionya bantu ya. Flower Sound kan dulu Lisanya rekaman. Oke. Terus ini terakhir ya, Grace. Kesan-kesan apa selama Grace mengambil alih dari Mami ke Grace grup Sandrila ini? Aduh, saya juga rada sedih ya. Saya berusaha dari tahun 2001 untuk mempertahankan kan, tapi akhirnya tahun lalu kita udah nggak bisa terus lagi Kak, karena ya situasi ya, karena murid-murid juga semakin sedikit. Cuman ya puji Tuhan juga sih sekarang saya berkarya lebih kepada sosial Kak. Jadi membantu siapa aja tanpa bayaran ya. Jadi membantu siapa yang membutuhkan untuk dilatih, untuk bikin drama-drama Natal, drama gereja, drama apapun, tidak terbatas untuk gereja apapun. Saya sih agama apapun bagi saya bagus Kak, nggak pernah membatasi diri. Ya gitu aja Kak. Cuman ya memang sih banyak yang berharap bahwa nanti suatu saat Sanggar Sanggrila bisa bangkit kembali Kak Jose. Amin, itu harapan kami semua, karena biar bagaimanapun karya-karya Mami ya yang dihasilkan itu sangat luar biasa sekali, masih diminati sampai sekarang. Tapi sebenarnya Kak, walaupun misalnya Sanggar Sanggrila yang itu yang zaman dulu, bisa juga sih misalnya itu anak-anak jalanan gitu Kak, aku lagi kepengen gitu, maksudnya enggak aku yang terjun untuk ngelatih mereka gitu. Jadi misalnya ada pementasan yang enggak harus Sanggar Sanggrila bisa lahir kembali, tapi dalam bentuk anak-anak yang di jalan anak-anak ini diberikan, karena mereka kan diberikan wadah, bisa punya bakat-bakat yang mungkin belum tersalurkan gitu. Ya banyak sekali. Iya, kepingin banget itu saya Kak. Mudah-mudahan ya sahabat JCL, cita-cita dari Kak Grace ini akan tercapai dengan keinginan yang selalu sangat mencintai dengan dunia anak-anak dan tentunya dunia sosial, tidak memilah agama apapun Kak. gitu. Ya, sahabat JCL, sekian dulu jumpa kita. Saya Jose Coalinge dan saya Grace Pasaribu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, bye-bye.